Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian. Shalawat beserta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada beliau junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari jalan kejahiliaan menuju jalan yang terang agama Islam. Berikutnya, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan ketakwaan yang terus kita jaga, kita pelihara, mudah-mudahan ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tetap dalam keadaan iman, Islam, husnul khatimah. Allahumma amin. Jemaah rahimakumullah, anakku sekalian, kita sebagai orang Islam tentunya harus senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini masjidnya namanya At-Taqwa. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan yang sholat di dalam masjid sini menjadikan orang yang benar-benar bertakwa yang berkualitas. Di sini saya akan menyampaikan tema tentang takwa menurut Ali karramallahu wajhah. Imam Ali karramallahu wajhah adalah sahabat sekaligus menantu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut Imam Ali karramallahu wajhah, ciri-ciri orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada 4. Di Al-Quran juga ada 4. Ketika di Al-Quran surat Al-Imran sering kita dengarkan, tapi ini adalah pendapat Imam Ali karramallahu wajhah yang akan saya sampaikan. Itu ada 4 ciri orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, orang tersebut takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang tersebut ketika beramal sesuai dengan yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Yang ketiga, orang tersebut adalah ridho terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala meskipun cuma sedikit. Yang keempat, orang tersebut senantiasa mempersiapkan diri menuju akhirat. Jadi ada 4. Yang pertama adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang takut kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya menjauhkan diri dari berbuat maksiat dan menjalankan yang Allah telah perintahkan. Contohnya puasa di bulan Ramadan wajib. Bagi yang ada di sini tentunya usianya sudah balik, ini nggak boleh main-main. Puasa Ramadan harus berpuasa. Meskipun terkadang di antara kita tidak mendapatkan pahala puasa. Kenapa? Karena ujian dan sebagainya. Akan tetapi minimal orang tersebut sudah menggugurkan kewajiban untuk berpuasa di bulan Ramadan. Meskipun gugur, puasanya sah, tapi pahalanya tidak ada. Kalau tidak gugur, tidak berbuat yang maksiat, dapat pahala dan juga menggugurkan kewajiban puasa di bulan Ramadan. Jadi pertama adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan takut kepada binatang. Ketika orang takut kepada binatang, tentunya menjauhkan diri dari binatang tersebut. Tetapi ketika takut kepada Allah Subhanahu wa taala justru sebaliknya, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ciri-ciri orang yang bertakwa menurut Imam Ali karramallahu wajhah, ketika beramal
sesuai dengan yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya, kepada nabinya, tidak ngarang sendiri. Contoh, sholat 5 waktu rakaatnya jelas. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, jelas. Tidak boleh karena pengen pahalanya nambah, rakaat sholat zuhur menjadi 7, nggak boleh. Atau dikurangi juga nggak boleh. Waktunya juga pas 5 kali, 5 waktu dalam sehari semalam. Ya boleh ngarang sendiri 6 waktu. Kalau ngarang sendiri ini tidak sesuai dengan yang diwahyukan atau tidak sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala menurut Imam Ali adalah orang tersebut ini adalah ridho atau qanaah atau bersyukur tentang pemberian Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya. Adik-adikku semuanya, anak-anakku sekalian, orang tua kalian menyekolahkan kalian di sini dengan tujuan apa? Agar kalian menjadi orang yang soleh dan salehah. Jadi ketika orang tua kalian memberikan suatu bekal berupa uang, jangan pakai memberutu. Berapapun yang diberikan, terima kasih. Itu ciri-ciri anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak membangkang memerintah orang tua, taat kepada orang tua dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga taat kepada guru. Diberikan HP, mereknya sebenarnya itu sudah cukup, bisa dipakai untuk belajar. Jika anak tersebut bukan termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menggerutu, dia tidak terima, minta merek yang lebih dari itu. Ini ketika ada anak yang seperti itu harus dirubah. Berapapun, apapun yang diberikan orang tua kepada kalian, diterima. Kasihan orang tua kalian kerja keras, jadi rezeki buat makan, buat kebutuhan sehari-hari. Kadang-kadang kalian tidak berpikir sejauh itu. Yang penting gue senang gengsi pada temannya karena temannya punya HP yang lebih mahal, mereknya bagus. Ini jangan. Dia harus menerima sesuai dengan kemampuan orang tuanya masing-masing. Ini ciri-ciri anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang terakhir adalah dalam kehidupan kita semuanya ini senantiasa mempersiapkan diri menuju akhirat. Dengan cara apa? Ya tentunya itu tadi. Jadi ciri yang kedua, kita beramal sesuai dengan perintah Allah dan perintah Rasul, tidak melanggar. Sedekah sesuai kemampuan, kita salat tahajud sesuai kemampuan, berpuasa di bulan Ramadan harus diusahakan, terkecuali berpergian jauh, terkecuali sakit, boleh dibayar setelah bulan Ramadan. Tapi ketika kalian bersengaja, apaan bahasa Ramadan, males hanya kalian mendapatkan dosa. Ini ciri-ciri anak yang tidak mempersiapkan diri menuju akhirat. Usia orang itu ketika dipanggil Allah Subhanahu wa taala tidak pandang berapa usianya. Usia muda, usia pertengahan atau usia tua. Ketika Allah sudah waktunya memanggil, ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hanya jangan kalian merasa dia masih muda, mending pura-pura aja dulu besok kalau sudah mau meninggal ini bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Iya, kalian tahu setiap orang mau meninggal belum tidak ada pengumuman. Belum pernah saya mendengarkan bahwa si fulan akan meninggal hari Rabu jam 12, belum ada. Yang ada innalillahi wa inna ilaihi raji'un, si fulan meninggal dunia jam sekian. Jadi sebelum meninggal orang tersebut tidak pernah ada pengumuman. Jadi oleh karena itu kita hati-hati, jangan sampai kita
meninggal dunia dalam keadaan berbuat maksiat. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini bermanfaat bagi kita sekalian. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun wa lahu hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tudhirun. Yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil arda ba'da mawtiha wa kadzalika tukhrijun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha la'allakum tuflihun. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wasallu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi